私や剣心を殺しても玉井さんは戻ってこない。一人で戦うなんて見るくさいで。これは俺の仕事だ。抜刀斎の頬にまさか。だったらどうする。Halo guys, kembali lagi dengan saya Hugo Tara, Taman Bermain. Well, kali ini kita masuk lagi ke rubrik film ya guys. Sekarang saya pengen ngebahas sebuah film Samurai X atau yang biasa kita kenal dengan Rurouni Kenshin Saishiso The Final. Nah, ini adalah seri terakhir dari film live action dari film Samurai X guys. Jadi buat teman-teman yang gemar dengan salah satu serial manga Samurai X, wajib banget untuk ngikutin review dari film ini guys. Karena di sini saya akan ngebahas 7 hal yang wajib teman-teman tahu sebelum menonton filmnya nanti di bulan depan di bioskop guys. Well, tanpa perlu berlama-lama lagi, baiknya langsung aja kita simak 7 review berikut ini ya guys. Well, sebelum saya nge-review, by the way, film ini adalah lanjutan dari 3 versi film sebelumnya ya guys. Film pertama dari film Rurouni Kenshin Origin 2012 dan dilanjutkan dengan Rurouni Kenshin Kyoto Inferno dan The Legend Ends yang tayang di tahun 2014 silam. Yang pada kala itu Kenshin berhadapan dengan Makoto Shishio. Kalau gitu langsung aja ya guys, 7 hal yang wajib kamu ketahui sebelum menonton film Rurouni Kenshin The Final versi Taman Bermain. Ke-1, sebelum ngebahas filmnya, baiknya kita bahas dulu asal-usul mangganya ya guys. Serial Rurouni Kenshin bermula dari tahun 1994 hingga tahun 1999 di majalah Shueisha Weekly Shonen Jump. Serial anime televisinya ditayangkan di Jepang dari tahun 1996 hingga 1998 dan melahirkan beberapa proyek video anime dan film animenya. Viz Media menerbitkan manga aslinya dan 2 volume Rurouni Kenshin, restorasi manga reboot di Amerika Utara, sementara Media Blaster merilis anime televisinya. EDV Films juga merilis 2 proyek anime videonya. Yang pertama, Rurouni Kenshin Trust and Betrayal, Rurouni Kenshin Reflection, dan film anime Rurouni Kenshin The Motion Picture di DVD. Aniplex kemudian merilis 3 judul dalam Blu-ray Disc, dan Sentai Film Works merilis juga serial anime video Rurouni Kenshin New Kyoto Arc yang lebih baru dalam bentuk Blu-ray Disc dan DVD. Diangkat dari komik berjudul sama, Nobuhiro Watsuki, Rurouni Kenshin adalah serial komik yang bercerita mengenai petualangan Kenshin Himura, seorang mantan samurai di zaman restorasi Meiji yang kini harus hidup beradaptasi di zaman Jepang yang baru, di mana samurai hanya tinggal sejarah guys. Kenshin yang dihantui dosa masa lalu sebagai seorang pembunuh ini bersumpah untuk menebus dosa-dosanya dengan membelah yang lemah tanpa harus membunuh orang lagi, dan dia juga membalikkan mata pedangnya menjadi terbalik biar ketika dia membela dirinya itu tidak membuat lawannya terbunuh. Serial komik ini pernah diangkat juga menjadi anime pada tahun 1966 lalu, di mana animenya sempat ditayangkan di Indonesia melalui stasiun televisi SCTV, RCTI, Trans TV, dan Global TV. Adapun komiknya sendiri juga diterbitkan di Indonesia oleh penerbit Alex Media di Indonesia dan di banyak negara lainnya. Untuk di Indonesia sendiri, serial ini lebih dikenal dengan judul Samurai X. Kedua, posternya menyajikan banyak karakter. Dalam satu poster ini, kamu bisa melihat tokoh-tokoh veteran film Kenshin, termaksud Sanosuke, Hajime Saito, Kaoru, Megumi, dan bahkan Aoshi. Untuk Aoshi, poster ini menjadi konfirmasi pertama kalau karakter itu yang diperankan Yosuke Iseya akan tampil di film ini. Ada juga Enishi Yukishiro, si penjahat utama yang wajahnya mendominasi bagian atas poster. Well, yang uniknya, yang ada di sisi Kenshin di poster ini bukan Kaoru ya guys, melainkan Tomoe, kekasih pertamanya dulu, atau bisa saya katakan adalah istri dari Kenshin. Pasti teman-teman heran kan, makanya wajib nonton film ini ya guys. Ketiga, menyorot alur Jinchu versi manga. Berdasarkan video teaser dan materi promosi, Rurouni Kenshin The Final akan mengadaptasi alur Jinchu versi manganya guys, di mana Enishi Yukishiro mengobarkan perang melawan Kenshin Himura dan mengincar orang-orang yang dekat dengannya. Tentu saja karena Tomoe Yukishiro adalah sosok yang vital untuk Enishi dan Kenshin.
Tampaknya kita juga akan diperlihatkan kilas balik di mana Kenshin bertemu dan hidup bersama Tomoe dan membahas tragedi masa lalunya. Dalam versi mangganya, kisah misteri tersebut sekaligus mengupas misteri luka silang di pipi Kenshin saat masih menjadi Hitokiri Battosai pada era Bakumatsu. Keempat, dikutip dari keterangan resmi Warner Bros. Jepang, Rurouni Kenshin The Final akan tayang 3 Juli ya guys di Indonesia. Setelah itu, bila tidak ada halangan, Rurouni Kenshin The Beginning kemudian akan menyusul 7 Agustus. Tapi di negara asalnya di Jepang sudah rilis terlebih dahulu pada April 23, 2021. Dan dilanjutkan part keduanya, Rurouni Kenshin The Beginning yang akan dibuka pada 4 Juni 2021. Catat tanggalnya ya guys. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya bisa dirilis lebih cepat. Cuma kembali karena banyaknya pertimbangan karena adanya wabah pandemi COVID-19 yang masih belum mereda guys. Kelima, lagu tema live action Rurouni Kenshin akan kembali dibawakan oleh band asal Jepang ya guys, yaitu One Ok Rock, yang singlenya sudah dirilis berjudul Renegade. Sedangkan kursi sutradara akan kembali diisi oleh Keiichi Otomo yang mengatakan Rurouni Kenshin Saisuzo The Final akan berpusat pada cerita dari manga Jinchunya yang menampilkan konflik Kenshin dengan penjual senjata misterius yaitu Enishi. Sedangkan Rurouni Kenshin Saisuzo The Beginning akan menceritakan kisah bagaimana Kenshin mendapatkan bekas luka berbentuk silang di pipinya pada waktu itu. Keenam, syuting film tersebut dimulai pada November 2018 dan berlangsung selama 7 bulan di 43 lokasi yang berbeda, termaksud di Kyoto, Nara, Shiga, Mie, Hyogo, Kumamoto, Hiroshima, Tochigi, Saitama, Prefektur Shizuoka, Osaka, dan Nagano. Film live action Rurouni Kenshin pertama dibuka pada tahun 2012 di Jepang, sedangkan 2 sequel pertama dibuka pada bulan Agustus dan September 2014. Film-film tersebut secara kolektif meraup lebih dari 160 juta US dollar secara global atau setara dengan 2 triliun rupiah guys. Ketujuh, filmnya tidak 100% mengikuti kisah manga orisinilnya. Well, ini adalah hal yang paling tidak saya sukai ya guys, atau benci dari film live action Jepang ketika ingin mengangkat serial anime ke live actionnya. Karena hampir seluruh film movie-nya dibuat terlalu singkat dan berbeda dari kisah mangganya. Menurut saya, untuk memuaskan hasrat penonton, baiknya serial Rurouni Kenshin dibuatkan kembali serial dramanya, yang mana lebih banyak memiliki jumlah episode. Dan sangat disayangkan juga serial animenya tidak mengangkat kisah Enishi ke dalam cerita, yang sebagaimana harusnya itu adalah plot yang paling penting dalam film Samurai X. Kisah Enishi dan Tomoe hanya dibikinkan seri OVA-nya ke Rurouni Kenshin Reflection, yang hasilnya sangat kacau dan mengecewakan. Pokoknya khusus untuk semua seri Rurouni Kenshin, mangganya lah yang terbaik. Ini berlaku karena jika teman-teman pencinta serial komik Samurai X pasti akan merasa kecewa dengan seluruh film Rurouni Kenshin yang diangkat ke layar lebar. Beda halnya jika teman-teman tidak mengikuti serial mangganya dan animenya. Mungkin film ini bisa sedikit menghibur bagi penontonnya ya guys. Nah, itu tadi sedikit review saya tentang film Rurouni Kenshin The Final guys, yang akan dirilis di bulan Juni mendatang. Sedikit informasi juga, film ini adalah salah satu anime favorit saya guys, waktu di masa-masa SMP. Sangat banyak banget kenangan tentang anime ini. Dulu bahkan anak saya pengen saya namakan dengan salah satu jurus dari Kenshin, yaitu nama jurusnya apa ya? Kalau nggak salah Amakakeru Ryuno Hirameki. Cuman itu ditentang guys sama istri saya. Katanya namanya agak aneh gitu. Padahal menurut saya keren banget sih. Cuman mungkin orang bingung juga ya kalau dinamakan Amakakeru Ryuno Hirameki. Mungkin mau panggilnya apa, tapi biasanya orang mungkin panggilnya Ryu atau apa gitu. Ada juga salah satu jurus dari Kenshin yang Hiten Mitsurugi, itu keren juga guys. Tapi kedua anak saya ini saya ambil dari salah satu karakter Samurai X juga guys, yaitu Soujiro Seta. Kalau anak saya yang pertama itu Case, saya ngambil dari nama belakangnya karakternya itu Soujiro Seta. Saya masukin itu dari Keisuari Seta.
Kalau Jiro, anak kedua saya itu saya ambil di nama pertamanya dari karakter musuhnya Kenshin guys, yaitu Saojiro. Mungkin nanti kalau saya punya anak ketiga saya nanti ambilnya di nama depannya aja Sao. Cuman ya belum tahu juga. Cuman menurut saya di film ini saya lihat itu animasinya kayaknya terlalu keren ya guys, maksudnya terlalu imut gitu loh untuk jadi musuh bubuyutan atau musuh terakhir dari Kenshin-nya sendiri guys. Karena versi Enishi sendiri di animenya, bukan anime sih, karena dia di anime jujur aja itu dia nggak diangkat guys. Saya kesel banget itu, karena di animenya nggak dibikinkan serial dia bersama Tomoe, cuman dibikinkan serial OVA-nya, cuman itu kacau lah, jelek pokoknya. Nggak dibikinkan di serial animenya, karena serial Enishi ini cuman diangkat di serial mangganya aja. Tapi versi Enishi di manga itu dia sangat keren guys, dia kayak psikopat-psikopat gitu dari tatapan matanya, looks-nya, karakternya. Cuman nanti kita lihat aja karakter Enishi yang di final ini bagaimana. Cuman saya lihat di segi trailernya sih kayaknya dia pokoknya terlalu cakep lah, agak imut-imut gitu. Harusnya kan dia bisa mungkin yang agak garang begitu sedikit guys karakter Enishi-nya. Oh ya, di sini saya pengen cerita sedikit ketika pada waktu tahun 2012 silam mengetahui kalau serial ini akan diangkat ke layar lebar itu saya sangat excited guys. Tapi waktu ketika saya mengetahui aktor atau pemeran Kenshin yang diperankan oleh Takeru Sato, saya sedikit agak gimana ya? Oh, ini menurut saya pribadi aja ya guys. Mungkin teman-teman menyukai acting Takeru Sato sebagai Kenshin, cuman menurut saya di sini dia kayak gimana ya? Karena waktu itu saya sebelumnya sempat menonton dia sebagai vokalis di serial drama Beck guys. Nah di Beck itu dia kan culun banget ya, culun. Coba teman-teman nonton serialnya di Beck dan setelah itu menonton Samurai X. Nah dia itu kan di situ sering banget dibully segala macam dan dia nggak ada tampang-tampang sebagai Hitokiri Batosai guys. Dia lebih, pokoknya dia tampang-tampangnya itu yang sebagai karakter yang lemah lembut lah begitu, yang sering dibully-bully gitu. Pokoknya nggak ada tampang-tampang seorang pembantainya. Karakter Kenshin sendiri sebenarnya lebih cocok kalau menurut saya itu diperankan oleh Sun Oguri. Sun Oguri sendiri adalah seperti yang kita tahu karakter dari film Cross Zero yang banyak yang paling disukai oleh anak-anak muda waktu di kala itu guys. Karena di karakternya dia sebagai Takiya Genji paling disukai atau paling booming pada waktu itu dalam filmnya Cross Zero. Oh iya, dan saya juga kemarin sempat mendengar info jika film Rurouni Kenshin atau Samurai X ini akan di remake guys, atau dibikin rebootnya. Cuman karena dengar-dengar ada masalah kasus skandal tentang Nobuhiro Watsuki, saya juga kurang mengerti. Cuman ada yang bilang sih kasusnya tentang apa ya, tentang pelecehan seksual atau apa, saya kurang mengerti. Jadi Nobuhiro Watsuki-nya ditangkap atau bagaimana gitu guys. Baiknya mungkin teman-teman yang mengetahui info lengkapnya bisa langsung komen di kolom komentar guys. Nah saya berharap juga film Samurai X ini bakal dibikin animenya secara lengkap seperti kisah keseluruhannya di manga guys. Cuman memang di sini sangat disayangkan kenapa Nobuhiro Watsuki atau pihak dari manajemen cuman mengangkat serial Samurai X ini animenya tidak sampai ke Enishi-nya guys. Karena jujur aja dari versi mangganya itu betul-betul yang terlengkap dan ceritanya itu sangat keren. Pokoknya kalau untuk serial ini mangganya yang juara guys, baru animenya, dan ketiga barulah live actionnya. Well, paling itu aja sih sedikit review saya tentang film Samurai X. Pokoknya Samurai X ini anime favorit saya sepanjang masa karena banyak banget kenangan-kenangan indah tentang anime ini beserta dengan teman-teman saya waktu SMP di kala itu guys. Saya juga sempat bolos sekolah guys pada waktu itu hanya untuk menonton serial anime ini dulu di TV guys. Karena dulu kan sempat diputar pagi ya guys. Jadi
Dulu saya masih ingat, saya kadang sering bolos sekolah hanya untuk menonton film ini, dan ada bolos waktu di SMP saya kan juga dulu itu ada pengajian ya guys. Jadi waktu saya pengajian sore itu saya sering bolos pengajian guys, karena hanya untuk menonton serial anime dari Samurai X. Pokoknya serial anime ini keren banget lah. Well, kalau gitu paling sampai sini dulu ya guys, bincang-bincang kita tentang film Rurouni Kenshin The Final yang akan dirilis di bulan Juni mendatang. Kita berharap aja moga-moga film ini keren seperti film-film sebelumnya. Well, kalau gitu sampai sini dulu review saya tentang film Samurai X ini. Seperti biasa juga, jika teman-teman ada kritik, saran, dan masukan bisa langsung di kolom komentar ya guys. Jangan lupa juga untuk teman-teman selalu subscribe channel saya ini agar saya semakin semangat untuk membuat video film-film atau alur cerita film ke depannya ya guys. Well, kalau gitu saya Hugo Tara signing out. Sampai jumpa di review film saya minggu depan. Having fun, karena dunia hanya taman bermain. Bye-bye.